Pada video kali ini, saya akan membahas tentang hubungan manusia dan alam dalam perspektif Islam. Alam sering dieksploitasi manusia secara berlebihan. Islam memandang alam sebagai ciptaan Allah yang suci dan harus dijaga. Manusia dan alam diciptakan untuk saling melengkapi, bukan merusak. Jika kita meyakini bahwa manusia dan alam diciptakan untuk saling melengkapi, bukan untuk merusak, lantas bagaimana seharusnya kita sebagai seorang Muslim menempatkan diri di hadapan bumi ini? Mari kita selami bersama bagaimana Islam memandang alam sebagai ciptaan Allah yang suci, dan bagaimana konsep khalifah mewajibkan kita untuk menjaga keseimbangannya. Dalam slide ini, saya akan menjelaskan tentang konsep hubungan manusia dan alam dalam Islam. Terdapat dua konsep dasar yang menjadi landasan hubungan manusia dengan lingkungan. Yang pertama, Allah sebagai pencipta tunggal alam semesta. Alam adalah makhluk ciptaan Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi tunduk dan bertasbih kepadanya. Disebutkan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 190 bahwa segala ciptaan Allah menyimpan tanda-tanda kebesarannya. Maknanya, alam tidak berdiri sendiri, tetapi sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah. Setiap unsur alam memiliki fungsi, keseimbangan, dan aturan yang ditetapkan Allah. Merusak alam berarti merusak ciptaan Allah. Konsep dasar yang kedua yaitu manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia diberi kedudukan sebagai khalifah, yaitu pemimpin atau penjaga bumi. Tugas utama manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga keseimbangan alam. Yang kedua, mengelola sumber daya secara bijak. Yang ketiga, tidak merusak atau mengeksploitasi alam secara berlebihan. Peran khalifah bukan berarti manusia bebas bertindak sesukanya, tetapi justru mengandung tanggung jawab moral dan spiritual yang sangat besar. Di slide ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip etika lingkungan dalam Islam. Prinsip etika lingkungan dalam Islam yaitu mencakup beberapa aspek. Yang pertama, tauhid atau keesaan Allah. Hal ini menjelaskan menjaga alam adalah bentuk penghambaan kepada Allah, dan merusak alam berarti mengabaikan perintah Allah. Yang kedua, manusia sebagai khalifah. Manusia harus bertanggung jawab, bukan hanya mengambil manfaat dari alam, tetapi juga menjaga kelestariannya. Yang ketiga, mizan atau keseimbangan. Alam diciptakan dalam keadaan seimbang. Jika manusia merusaknya, maka terjadi bencana. Prinsip etika lingkungan yang keempat yaitu al-adl atau keadilan ekologis. Keadilan tidak hanya untuk manusia, tetapi juga terhadap makhluk lain dan generasi mendatang. Selanjutnya adalah amanah. Alam adalah titipan dari Allah. Merusaknya berarti mengkhianati amanah. Dan yang keenam adalah kebersihan sebagai dari iman. Islam sangat menekankan kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir adalah respect and caring for nature. Di prinsip etika lingkungan yang terakhir ini menjelaskan tentang sikap hormat dan kasih sayang terhadap alam, seperti tidak merusak, tidak menyiksa hewan, dan menjaga kesucian lingkungan. Implementasi etika lingkungan. Etika tersebut dapat diterapkan dalam tindakan nyata seperti yang pertama, konservasi dan penggunaan sumber daya secara bijak. Penghijauan dan perlindungan alam seperti menanam pohon, merawat hutan. Dan yang ketiga, edukasi dan peningkatan kesadaran lingkungan. Yang keempat, menghemat air dan energi. Yang kelima, penerapan 3R. Yang keenam,
menjaga kebersihan di rumah, masyarakat, hingga lembaga pendidikan. Yang ketujuh, perlindungan satwa dan ekosistem. Yang kedelapan, keadilan ekologis. Keadilan ekologis yaitu tidak merusak lingkungan demi kepentingan tertentu. Semua tindakan ini sejalan dengan perintah agama. Berikut dampak positif jika manusia menjaga lingkungan. Yang pertama, meningkatkan spiritualitas dan ibadah. Menjaga alam adalah bagian dari ibadah karena mengikuti perintah Allah. Yang kedua, lingkungan menjadi lebih lestari. Udara, air, dan tanah tetap bersih. Yang ketiga, harmonisasi dengan sesama makhluk. Manusia dapat hidup lebih seimbang dengan alam. Yang keempat, terbentuknya masyarakat peduli lingkungan. Kesadaran kolektif masyarakat dapat meningkat. Dan yang terakhir adalah mengurangi kerusakan alam, seperti banjir, kekeringan, dan longsor dapat diminimalisir. Berikut pula jika manusia melanggar etika lingkungan. Jika manusia tidak menjaga lingkungan, beberapa dampak negatif dapat terjadi. Yang pertama, kerusakan ekosistem, seperti hutan gundul, air tercemar, satwa punah, dan tanah rusak. Yang kedua, bencana alam, banjir, longsor, kekeringan, dan polusi udara. Yang ketiga, melanggar amanah Allah. Merusak alam sama dengan mengingkari amanah dari Allah. Yang keempat adalah ketidakadilan antar generasi. Generasi mendatang menerima dampak buruk dari kerusakan lingkungan saat ini. Dan yang terakhir adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Semua perilaku yang merusak alam bertentangan dengan syariat Islam. Kesimpulannya adalah, alam adalah amanah yang sangat berharga dan wajib dijaga. Cara sederhana untuk menjaganya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, menghemat air dan energi, dan menjaga kebersihan lingkungan. Jika manusia menjaga alam, maka Allah menjaga manusia. Alam yang bersih akan memberikan manfaat besar bagi kehidupan. Sekian tugas video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.